Bekas Ketua Tim Ses Jokowi kini berubah jadi Ketua Tim Pemenangan Anies, bilang Anies asli Jogja. Teman-teman partai koalisi Pak Jokowi bergerak. Bagaimana Bang Sandi hampir tiap hari bertemu para tokoh, melakukan konsolidasi, silaturahim, bahkan sudah ke Lombok dan ke Makassar berapa hari yang lalu. Kalau saya lihat kenapa ketua belum ditentukan di kubunya Pak Jokowi gitu, itu menandakan memang mungkin posisi dari ketua tim sil ini diharapkan posisi yang pertama ya, dapat meredam apa yang menjadi kegelisahan beberapa pihak terkait dengan penunjukan Pak Ma'ruf Amin sebagai ketua calon wakil presiden. Kecintaan masyarakat terhadap Bapak Anies Rashid Baswedan. Kenapa masyarakat mencintai, kemudian mendeklarasikan kecintaannya terhadap Bapak Anies? Tentu ada alat ukurnya. Ya, alat ukur yang bisa kita angkat misalkan bagaimana kompetensi Mas Anies. Yang kedua, bagaimana kebijakan Mas Anies di Jakarta. Pernyataan Bapak Presiden bahwa kita sembrono, tapi itu bukan untuk Nasdem kok. Tradisi menetapkan calon presiden lebih awal, ini bukan hal baru bagi Partai Nasdem. Semenjak berdirinya partai ini, 2013, kemudian kita mengikuti kontestasi pemilu dan pilpres. 2014, tradisi untuk menetapkan calon presiden lebih awal oleh partai ini kita sudah mulakan ketika kita mencalonkan Bapak Insinyur Joko Widodo menjadi calon presiden 2014 yang saat itu bukan siapa-siapa. Bekas Wakil Ketua Tim Ses Jokowi pada Pilpres 2019 untuk wilayah D, Dani Eko Wiono ditunjuk menjadi Koordinator Presidium Relawan Pendukung Anies Baswedan. Kami bersyukur dengan segala tantangannya akhirnya bisa melaksanakan deklarasi ini, ucap Dani. Dani sendiri dikenal sebagai aktivis buruh di DIY, dia juga pernah menjadi Ketua DPW PSI DIY. Pada Pilpres 2019, Dani merupakan Wakil Ketua Tim Ses Jokowi Ma'ruf Amin untuk wilayah DIY. Kedepan kita perlu pemimpin yang membawa perubahan, orang jujur seperti Anies Baswedan wajib kita dukung. Demikian tegasnya. Anies Baswedan sendiri lahir di Kuningan, namun sejak SD ia sudah mengenyam pendidikan di Yogyakarta. Jadi Mas Anies ini juga putra Jogja. Kalau yang pernah bertemu langsung dengan beliau, sangat jelas karakter Jogja beliau. Demikian imbuh Laode. Saat remaja, Anies menjadi pengisi acara Tanah Merdeka yang disiarkan TVRI Jogja saat itu. Dididik sejak kecil di kota pendidikan, menjadikan Anies tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kompetensi. Terbukti saat menjadi menteri dan tentunya menjadi gubernur DKI, banyak prestasi yang beliau torehkan. Saya kira ini menjadi bukti yang cukup untuk masyarakat Indonesia, khususnya DIY, bahwa kita punya pemimpin 2024 yang akan membawa perubahan dan perbaikan di Indonesia. Demikian cetusnya. Sementara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menunggu Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Pilpres 2024 jatah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pernyataan itu disampaikan Paloh merespon pernyataan Jokowi yang sebelumnya menyebut Pilpres 2024 jatahnya Prabowo Subianto. Menurut Paloh, motivasi perlu pula diberikan kepada Anies yang telah dideklarasikan Nasdem. Kali ini diberikan motivasi kepada Pak Prabowo. Kan bisa saja besok bukan Pak Prabowo, ada Erlangga Capres, memang habis itu dikasih lagi kepada siapa? Mungkin Erick Thohir atau Pak Ganjar, kita tunggu-tunggu kapan dikasih ke Bung Anies. Demikian ucap Paloh. Paloh menilai pernyataan Jokowi yang menyebut Pilpres 2024 jatah Prabowo merupakan diplomasi tingkat tinggi yang membesarkan hati Prabowo. Ia memandang tidak ada yang salah dari langkah Jokowi memberikan motivasi itu. Paloh menegaskan bahwa Jokowi memiliki kapasitas sebagai seorang kepala negara, bukan hanya kepala pemerintahan. Artinya kepala negara adalah milik dari semua golongan dan kelompok. Itu posisi kepala negara dengan catatan yang perlu kita ketahui Indonesia hari ini dengan pengamatan saya sebagai Ketua Umum Nasdem. Inflasi politisi tapi defisit negarawan. Itu yang perlu kalian tahu. Demikian tuturnya.
Sebelumnya, Jokowi menyinggung soal kans Prabowo Subianto jika menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Dia mengungkit kembali reputasi kemenangan dirinya atas Prabowo di 2 Pilpres sebelumnya. Paloh mengatakan pihaknya ingin tetap berada di koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun kata Paloh, semua keputusan soal koalisi tetap berada di tangan Jokowi. Paloh menyatakan selama ini posisi Nasdem telah jelas bersama dengan pemerintahan Jokowi, namun hal itu akan berbeda jika Jokowi yang ingin berpisah dari Nasdem. Paloh memperjelas bahwa hal itu bukan merupakan keinginan Nasdem. Ia menilai perpecahan itu diinginkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin hadirnya stabilitas nasional untuk melanjutkan pembangunan. Ia berpendapat langkah politik Nasdem dengan mendeklarasikan Anies dilakukan dalam rangka melanjutkan upaya pembangunan yang telah dimulai oleh Jokowi.